Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru, penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Eti Marlina SPD, calon guru gerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri bersama Yanti Mulita MPD sebagai fasilitatorku dan Ibu Eva Devianti sebagai pengajar praktik. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak pada modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bakya. Inquiry apresiatif Bakya mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan yang apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode atap terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan prakarsa Bakya. Metode atap yaitu menyusun kalimat prakarsa perubahan menggunakan yang pertama awal, yang kedua tantangan, yang ketiga aksi, yang keempat pembelajaran. Kemudian setelah itu merumuskan kalimat prakarsa perubahan. Prakarsa Bakya terdiri dari pertama berpertanyaan utama, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dan individu, kelompok, atau komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu kita dalam mentransformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini, visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan generasi yang religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk terwujudnya visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan semangat peserta didik di dalam melakukan kegiatan yang religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi di sekolah. Menyusun kalimat prakarsa perubahan menggunakan atap, awal, peserta didik melaksanakan kegiatan membaca surat pendek sebelum belajar, sholat zuhur berjamaah, Jumat yang bervariasi, yasinan, muhadarah, dan salawatan, dan berdoa sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tantangan, masih ada peserta didik yang terlambat dan tidak mau mengikuti kegiatan. Masih ada peserta didik melakukan perbuatan yang melanggar etika dan norma agama. Dan juga beberapa peserta didik masih diarahkan dalam melaksanakan pembiasaan dan diawasi dalam kegiatan. Aksi memberikan motivasi dan tuntunan kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan religius dan nasihat-nasihat untuk selalu berbuat baik, berakhlak mulia, mandiri, dan saling berkolaborasi terhadap orang tua, guru, dan teman. Pembelajaran, peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Rumusan kalimat prakarsa perubahan yaitu menumbuhkan semangat peserta didik di dalam melakukan kegiatan yang religius, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi di lingkungan sekolah. Prakarsa perubahan, pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mengajak warga sekolah untuk berdiskusi
dan berkolaborasi dalam mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi. Prakarsa Bagja yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, apa yang sudah saya lakukan untuk dapat meningkatkan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi? Yang kedua, apa saja aktivitas yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah pertama, melakukan pembiasan religius secara mandiri dan berkolaborasi. Yang kedua, membuat catatan aktivitas yang dapat dilakukan berdasarkan observasi dan referensi seperti administrasi wali kelas dan guru. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, satu, apa saja hal baru yang dapat saya lakukan setelah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi? Kedua, apa saja kebiasaan baru yang terwujud pada peserta didik setelah mengetahui pentingnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, dan berkolaborasi? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pertanyaan pertama, memotivasi dengan cara menuntun peserta didik mengambil pelajaran berdampak positif atau reward, sehingga memacu semangatnya untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Yang kedua, peserta didik mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, siapa saja yang mengarahkan dan memantau dalam kegiatan yang telah direncanakan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kegiatan ini terlibat adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, wali kelas, rekan guru, dan peserta didik. Yang kedua, kegiatan ini yang mengarahkan dan mengawasi serta memantau yaitu kepala sekolah, majelis guru, pengelola IMTAK, wali kelas, dan rekan guru, dan peserta didik. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk diimplementasikan di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.